Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki minggu ke-6 mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Masih bersama saya Setiawan Putra Syah, Prodi Peternakan Universitas Sulawesi Barat. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang pengenalan bahan pakan. Minggu lalu kita sudah membahas dampak iklim terhadap ternak. Sekarang kita akan mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai pakan pada ternak. Seperti biasa, saya menjelaskan dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah pada kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat 1. Mengklasifikasikan bahan pakan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan, kalian sudah mampu mengklasifikasikan bahan-bahan pakan untuk ternak. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan contoh bahan pakan berdasarkan sumbernya. Jadi ini 2 adalah capaian pembelajaran kita. Jadi jika capaian pembelajaran sudah bisa terpenuhi, artinya pembelajaran kita sudah tercapai targetnya. Oke, next. Nah, untuk pokok bahasan sendiri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada definisi pakan ternak. Meskipun sebenarnya di minggu pertama sudah ada saya jelaskan. Minggu kedua sudah saya jelaskan apa itu pakan ternak. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi bahan pakan. Yang ketiga pembagian bahan pakan. Yang keempat bahan pakan konvensional, dan yang terakhir adalah bahan pakan inkonvensional. Apa itu? Nah, akan kita bahas nanti. Oke, untuk yang pertama kita masuk dulu dari definisi bahan pakan. Nah, apa itu definisi bahan pakan? Bahan pakan adalah semua jenis bahan-bahan apapun itu yang dapat diberikan secara langsung oleh ternak untuk dikonsumsi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dalam hal ini untuk pertumbuhan dan untuk reproduksinya. Jadi apapun jenis pakan, apapun sumber pakannya, semua jenis-jenis pakan yang dapat diberikan, karena ada sumber pakan yang tidak dapat diberikannya untuk ternak, ada yang tidak dapat diberikan untuk ternak, dan ada bahan pakan yang diberikan untuk jenis-jenis ternak tertentu. Semua bahan pakan yang dapat diberikan secara langsung oleh ternak untuk dikonsumsi. Nah, bukan cuma dikonsumsi, tapi mampu digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk kegiatan reproduksinya. Nah, itulah bahan pakan. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut. Nah, berdasarkan Tillman et al. 98, ini sebenarnya Tillman ini kalau untuk mahasiswa nutrisi ini bukunya sangat familiar, dan kedepannya nanti untuk yang mau mengambil bahan kajian tentang nutrisi ternak, nah ini harus banyak-banyak membaca buku Tillman et al. 1998. Et al. Itu bahasa Inggris dari kawan-kawannya. Nah, menurut Tillman, secara internasional bahan pakan dapat dibagi menjadi 8 kelas. Ini klasifikasi ya, makanya dikatakan kelas karena klasifikasi. Yang pertama ada pasture atau hijauan segar. Nah, ini ada pasture, bukan pastur, pasture. Kemudian yang kedua ada hijauan kering, ada silase. Nah, apa itu silase? Akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang keempat ada sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, dan yang terakhir adalah zat aditif. Nah, namanya dari kata aditif, zat
penambahan atau zat tambahan untuk pakan. Nah, biasanya aditif ini sedikit jumlahnya dibandingkan yang lain. Nah, ini ada 8. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari yang pertama, hijauan segar atau pasture. Nah, pasture ini merupakan tanaman padang hijauan yang diberikan secara segar. Nah, jadi kalau untuk ternak-ternak ruminansia, nah ini kebanyakan ternak ruminansia ya, diberikan secara segar. Baik itu mau digembalakan, ternaknya dibawa ke lapang, padang lapang untuk makan hijauan segar, maupun di cut and carry. Sistem cut and carry namanya sistem memotong dan mengangkut. Nah, jadi peternaknya yang mencari. Nah, ini biasanya peternak-peternak yang tidak memiliki lokasi padang pengembalaan, yang biasanya mereka pergi mencari rumput, kemudian memotong dan membawa ke kandang. Nah, itu sistem cut and carry. Nah, semua jenis pakannya adalah hijauan segar atau pasture, sama saja. Nah, jadi tanaman padang hijauan yang diberikan secara segar termasuk dalam kelas ini adalah semua hijauan yang diberikan secara segar, semua jenis hijauan. Nah, secara umum ada tiga macam. Ada jenis rumput, nah ini seperti yang di atas ini. Nah, jenis rumput, saya kira sudah tahu semua apa itu rumput. Kemudian ada jenis leguminosa. Nah, leguminosa adalah suatu jenis pakan hijauan yang merambat. Nah, suatu jenis pakan hijauan merambat atau dalam bentuk pohon. Nah, jadi leguminosa ada 2 macam. Leguminosa adalah pakan ternak yang berupa hijauan rambatan yang merambat ataupun dalam bentuk pohon. Ada beberapa macam itu jenis leguminosa. Kalau yang sering ada di padang, di lapangan, itu jenis siratro atau sentro. Apa itu? Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di bahan pakan, mata kuliah bahan pakan. Bahan pakan, tanaman bahan pakan dan formulasi ransum biasanya bisa juga di situ, dan ada juga mata kuliah tanaman pakan ternak. Nah, nanti akan dijelaskan di situ karena kita masih pendahuluan ini di pengantaran peternakan. Jadi saya tidak akan jelaskan lebih mendalam apa itu. Yang jelasnya leguminosa merupakan jenis pakan ternak yang merambat atau yang dalam bentuk pohon. Nah, jadi kalau kalian ke lapangan terus melihat ada jenis seperti ini, ini adalah tanaman merambat. Nah, biasanya berupa tanaman merambat yang memiliki buah polong-polongan atau ada buahnya seperti kacang hijau. Nah, ini biasanya nih. Biasanya bunganya berwarna-warni. Cantik jika dilihat di lapangan. Sedangkan yang pohon sendiri ada juga pohon. Nah, yang seperti peternak beke atau peternak kambing yang biasa ambil di lahan perkebunan orang. Nah, biasanya itu jenis lamtoro. Nah, lamtoro kalau orang Bugis bilang aci-aci. Nah, sama saja lamtoro. Nah, seperti ini. Nah, dia disebut juga pete Cina karena ada buahnya seperti pete yang kecil, lamtoro. Jadi yang biasa diambil oleh peternak kambing untuk pakan kambingnya ini lamtoro. Nah, itu jenis legum juga. Sama dengan gamal, Gliricidia maculata, atau orang Bugis bilangnya aju bunga, nah, karena memiliki bunga yang cantik. Nah, itu juga termasuk legum. Nah, jadi legum ini masih banyak macamnya. Nah, untuk jenis dan macam legum akan dibahas lagi nanti di mata kuliah selanjutnya. Bahan pakan, tanaman pakan ternak, nah itu akan dibahas ini lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada jagung segar atau fodder, jagung segar. Nah, ini termasuk hijauan segar semua. Yang 3. Nah, pasture atau hijauan segar atau bahasa Indonesia pastura. Nah, bisa juga.
itu memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Nah, jadi untuk sapi ini akan sangat, atau ruminansia ini akan sangat bagus jenis pakan yang ketiga ini untuk jenis sapi. Makanya untuk Indonesia sendiri ini sebenarnya kita ini tidak harusnya ternak-ternak kita ini memiliki potensi bertumbuh dan berkembang yang luar biasa, karena ketersediaan pakan itu hampir setiap tahun, hampir sepanjang tahun. Nah, karena kita cuma memiliki 2 musim. Jadi matahari itu tersedia sepanjang tahun, begitu pula dengan hujan. Nah, jadi harusnya kalau masalah pakan ternak itu kita tidak ada kendala. Nah, kecuali daerah-daerah perkotaan yang tapi ini memang lahan pengembalannya sudah semakin sedikit. Kalau daerah-daerah pedesaan, nah, sangat potensial sekali. Berbeda dengan daerah subtropis yang memiliki 4 musim. Untuk pakan ternak sendiri mereka hanya memiliki waktu lebih kurang 4 bulan untuk mengumpulkan untuk memproduksi pakan ternak. Coba bayangkan. Berbeda dengan kita yang di Indonesia hampir sepanjang tahun. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua, ada hijauan kering dan jerami. Atau disebut juga istilahnya dry forage atau rohage. Dry forage dan rohage. Nah, ini jenis semua hay jerami kering, jenisnya ini dry fodder, dry stoffer. Nah, ini dry fodder namanya ini. Nah, ini dry stoffer. Nah, sama saja, yang semua yang di stok untuk pakan yang bentuk hijauan. Nah, itulah. Hijauan kering adalah rumput dan daunan leguminosa yang sengaja dikeringkan. Nah, ini yang legum ini legum kering. Sama ini rumput, legum rumput. Nah, agar dapat disimpan, gunanya apa? Agar dapat disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan sebagai cadangan bahan pakan untuk ternak pada musim kekurangan pakan, atau istilahnya adalah fase paceklik. Fase paceklik itu fase ketika kekurangan pakan. Kalau di Indonesia sendiri biasanya pada musim kemarau. Kalau di Eropa ya mereka cuman produktif 4 bulan ketika masuk masa tanam. Nah, kalau musim yang lain ya mereka tidak bisa. Makanya mau tidak mau mereka harus stok. Nah, makanya di situ ada namanya mesin penelur atau mesin penggulung rumput, akan menghasilkan rumput seperti rumput gulung. Nah, rumput gulung seperti inilah yang kemudian akan difermentasikan. Nah, jenis pakannya akan berbeda lagi kalau sudah difermentasikan. Namun jika diberikan dalam bentuk kering seperti ini, namanya adalah dry forage atau rohage. Nah, itu hijauan kering atau jerami kering. Begitu pula dengan legumnya. Nah, itu dikeringkan kemudian dihancurkan misalnya bentuk bubuk seperti ini. Contohnya adalah hay. Nah, ini hay ya, hay, tulisannya hay begini. Hay rumput, hay hijauan jagung, hay hijauan legum, jenis padi kering, dan jerami jagung kering. Nah, itu semua bisa digunakan. Nah, jadi hampir semua jerami itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, pemberian jerami pada beberapa ternak akan menunjukkan defisiensi vitamin A. Nah, ini ada kekurangannya dibandingkan dengan yang hijauan segar. Nah, ini biasanya defisiensi vitamin A karena penurunan suplementasi vitamin A saat proses fermentasi dalam rumen. Nah, jadi ternak-ternak yang 100% pemberian hijauan kering, nah biasanya dia kekurangan vitamin A. Nah, makanya biasa ditambahkan feed additive namanya, bahan tambahan pakan. Misalnya vitamin A untuk menanggulangi defisiensi atau kekurangan vitamin A pada ternak yang diberikan pakan hijauan kering. Kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah silase atau silage. Nah, silase atau silage bahasa Inggrisnya
merupakan bahan pakan yang berasal dari hijauan yang telah mengalami proses fermentasi di dalam silo. Nah, silo itu adalah tempat penyimpanan bahan pakan. Nah, kalau kalian berkunjung ke perusahaan peternakan, kemudian ada tower tinggi seperti silinder, nah itu yang namanya silo atau silo. Nah, misalnya silo. Nah, penyimpanannya secara aerob, fermentasi secara aerob mengandung bahan kering sebesar 20,35%. Nah, ini sangat rendah ya bahan keringnya, 20-35%. Nah, bedanya dengan high yang tadi. Nah, silage ini adalah hijauan yang dikeringkan dan yang tidak dikeringkan ini difermentasi. Nah, difermentasi diberikan bahan-bahan biasanya urea, kemudian molasses dan mikroba fermentasi. Urea, molasses dan mikroba fermentasi, kemudian dimasukkan ke dalam tong-tong atau silo, ditutup rapat supaya tercipta kondisi anaerob. Anaerob itu tidak ada oksigen, tidak ada udara, kemudian difermentasi. Nah, inilah silage. Hasil fermentasinya nanti silage. Nah, keuntungan atau kelebihan dari silage ini, kualitasnya lebih bagus dibandingkan hay. Karena kadar proteinnya lebih tinggi disebabkan karena adanya proses fermentasi yang telah dilakukan. Kemudian serat kasarnya juga lebih rendah dan mudah dicerna oleh ruminan atau sapi, hewan ruminansia pada umumnya. Bahan pakan yang mengalami ensilase disebut silage atau silase. Nah, karena ada proses ensilase pada saat proses fermentasinya, jadi maka dikatakan bahan pakan yang mengalami ensilase atau proses fermentasi, makanya disebut silage. Nah, proses ensilase itu adalah proses pembuatan pakan menjadi asam dan lembek. Nah, jadi nanti ini hasilnya rumputnya atau legumnya yang dijadikan sebagai silage ini akan menimbulkan aroma yang khas sekali aromanya. Nah, terutama ada aroma asam, kemudian teksturnya lebih lunak, lebih lembek dibandingkan dengan hay yang tadi. Nah, inilah silage. Nah, dan biasanya kualitas pakan silage ini lebih bagus dibandingkan hay yang tadi. Nah, makanya biasanya peternak untuk mengoptimalkan pakan, misalnya hay-nya atau pakan keringnya atau bahan pakan keringnya atau rumput keringnya biasanya dijadikan silase atau silage dulu, kemudian diberikan pada ternak. Nah, nilai kecernaannya pun ini lebih tinggi dibandingkan silage dibandingkan hay. Ini lebih bagus. Namun membutuhkan tenaga dan proses yang lebih lama dibandingkan dengan hay yang tadi. Kalau hay ya bisa langsung diberikan. Kalau yang silage ini ya masih butuh waktu fermentasi minimal 14 hari, 2 minggu, lebih kurang 2 minggu baru bisa diberikan kepada ternak. Yang keempat adalah bahan pakan sumber energi. Nah, bahan pakan sumber energi merupakan golongan bahan-bahan pakan dengan kandungan protein kasar lebih dari 20%, serat kasar lebih dari 18%, atau kandungan dinding selnya lebih dari 35%. Jadi, untuk bahan-bahan pakan sumber energi merupakan bahan pakan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi pada ternak. Sama dengan manusia sebenarnya. Contohnya apa? Beras, untuk kita beras, jagung, gandum, sorghum, nah itu masuk semua sumber energi. Namun kalau untuk ternak sendiri ya tidak mungkin kita memberikan beras, tapi ada beberapa orang yang memberikan beras kalau berasnya berlebih. Nah, kalau kita menggunakan beras ya nanti akan bersaing dengan manusia. Nah, biasanya digunakan adalah yang jarang kita gunakan sebagai bahan pokok, pangan pokok untuk sumber energi, sumber kalori adalah jagung. Nah, begitu pula dengan sorghum atau gandum dan
Nah, ini termasuk juga ketela atau ubi. Nah, itu bisa juga digunakan untuk sumber karbohidrat atau sumber energi. Nah, jadi semua jenis-jenis bahan pakan yang mengandung karbohidrat tinggi, nah itu masuk ke dalam bahan pakan sumber energi dan bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, biji-bijian, nah, termasuk itu biji-bijian kan masuk jagung, masuk sorghum, masuk gandum, padi, gabah, itu masuk semua. Kemudian umbi, nah, kacang-kacangan, termasuk juga dedak halus. Dedak kan hasil hasil proses sampingan dari penggilingan padi. Nah, itu bisa juga masuk juga sumber energi. Umbi, onggok dan tetes tebu. Nah, itu masuk juga sumber energi. Makanya pakan ternak biasanya itu dikombinasikan. Nah, dikombinasikan ada sumber seratnya. Nah, serat tadi itu yang rumput segar, kemudian hay, jelas itu sumber serat, kemudian ada sumber energinya. Nah, kalau untuk ruminansia sendiri ya rumput itu makanan pakan utama ya. Jadi sumber karbohidrat ini tidak 100%, tapi dikombinasikan dengan pakan lainnya untuk memperoleh formulasi pakan yang optimal untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi ternak. Nah, bagaimana formulasinya? Nah, nanti kalian akan diajarkan pada mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum. Nah, itu akan lebih jelas dijelaskan di situ. Karbohidrat mensuplai sekitar 80% total energi. Jadi dalam bahan pakan ya tidak boleh tidak ada karbohidratnya, protein saja misalnya tidak mungkin. Nah, nanti tidak ada yang digunakan oleh ternak untuk melakukan aktivitas karena sumber karbohidrat adalah sumber energi yang utama pada bahan pakan. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5 adalah bahan pakan sumber protein. Nah, bahan pakan sumber protein ini ada beberapa macam. Nah, termasuk sebenarnya yang silage tadi ya itu bisa dikatakan sebagai sumber protein, namun dia masuk jenis rumput atau bahan fermentasi, pakan fermentasi. Nah, untuk yang 5 masuk klasifikasi 5 adalah sumber protein. Golongannya itu semua bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein minimal 20%. Nah, bahan pakan sumber protein biasanya berupa biji-bijian, tepung atau bungkil. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang sumber karbohidrat, namun jenis biji-bijian di sini adalah semua jenis biji-bijian yang mengandung protein tinggi. Semua pakan yang mengandung protein 20% atau lebih. Misalnya berasal dari tanaman, hewan, dan ikan. Nah, untuk yang dari tanaman sendiri ya ini yang dalam bentuk biji-bijian. Contohnya apa? Ini kedelai. Nah, kedelai itu ya karena misalnya kedelai tinggi, nah, biasanya yang dijadikan pakan kedelai itu masih impor. Contohnya adalah soybean meal. Nah, atau tepung kedelai. Nah, soybean meal. Nah, itu sumber protein tinggi. Soybean meal. Kemudian untuk yang dari nah bisa juga kacang tanah. Nah, ini tinggi protein juga. Nah, namun kan diperhitungkan lagi harganya. Karena ya, dalam berusaha, dalam berbisnis ya kita harus memperhitungkan pakan yang digunakan dengan penghasilan. Nah, output dengan input. Jangan sampai outputnya tinggi sekali, inputnya rendah, ya maka akan rugi. Nah, makanya formulasi penyusunan ransum pakan itu sangat dibutuhkan untuk memperhitungkan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk jenis tepung ada berapa macam? Ini ada tepung tulang, ada tepung bulu, kemudian tepung tulang itu masuk tepung ikan. Nah, untuk dari yang tepungnya, tepung ini masuk yang jadi dari hewan, tepung ikan, tepung tulang, tepung bulu, nah itu masuk semua sumber protein.
Dan ikan ini masuk ikan ya. Tepung darah, sebenarnya tepung darah itu masuk juga. Namun penggunaan tepung darah sudah jarang digunakan. Nah, ini contohnya tepung kedelai, tepung ikan, tepung bulu, ini udah boleh tepung kedelai. Kemudian untuk bungkil sendiri, ini bungkil kelapa. Kalau orang Bugis bilang teh boka, teh boka. Itu bisa juga digunakan untuk. Nah, kalau di daerah Sulawesi Barat sendiri, Mandarin banyak sekali kayaknya ini bungkil kelapa. Nah, makanya ini bisa jadi solusi sebagai pakan sumber protein juga bungkil kelapa ya, karena banyak pengolahan minyak kelapa di daerah Sulawesi Barat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang kemudian nanti kedepannya akan merintis bisnis usaha peternakan, nah ini bisa jadi solusi juga dalam penggantian ini soybean meal atau tepung kedelai yang sebenarnya masih tinggi importasinya, masih 90% impor kedelai untuk ke Indonesia. Jadi agak susah mau digunakan sebenarnya. Dan kalau untuk peternakan rakyat sendiri hampir tidak menggunakan itu. Ya, kita lanjut ke yang keenam adalah sumber mineral. Sumber mineral ini golongannya semua makanan yang mengandung mineral yang cukup tinggi. Nah, untuk jenis mineral sendiri, yang tepung ikan atau tepung tulang, nah ini tepung ikan ini luar biasa ya, bisa masuk ke golongan sumber protein tadi, nah, bisa juga masuk ke golongan sumber mineral. Nah, jadi jika kita menggunakan tepung ikan, nah itu bisa tercover dua-dua, bisa tercover sumber proteinnya, bisa tercover sumber mineralnya. Tapi harus diperhatikan bahwa tepung ikannya di sini adalah tepung ikan utuh. Nah, jadi tepung ikan yang dibuatnya adalah bukan cuma daging ikannya saja, tapi seluruh ikannya. Karena ada juga sebenarnya tepung tulang, tepung ikan itu tepung tulangnya saja yang digunakan. Nah, kecuali tepung tulang. Kalau tepung tulang kan tulangnya saja, tulang ikannya misalnya. Itu tidak ada, sumber proteinnya rendah dibandingkan tepung ikan. Nah, ini tepung ikan, fish meal. Nah, kalau istilah Inggrisnya fish meal, sama saja. Jadi kalau dapat yang fish meal, nah ini anak-anak perikanan ini bisa berkolaborasi sebenarnya dengan mahasiswa peternakan nanti untuk industri perikanan dan peternakan. Karena perikanan bisa mengolah pakan menjadi fish meal, kolaborasi dengan anak peternakan sebagai pakan ternaknya nanti. Ini bisa dilakukan. Nah, ini tepung tulang, jadi lebih putih dibandingkan fish meal. Dan aromanya itu ya khas aroma ikan. Kandungan tepung ikan bervariasi dari 46% sampai 75%. Kemudian kandungan asam aminonya baik, karena asam amino ini sumber proteinnya. Asam amino itu sumber protein. Cikal bakal pembentukan protein adalah asam amino. Nah, jadi semua pakan yang tinggi asam amino, biasanya itu adalah pakan yang tinggi protein. Banyak mengandung vitamin dan mineral. Nah, ini termasuk mineral. Mineral itu jenis-jenis sumber zat besi, kemudian kalsium, kalsium karbonat, kapur. Nah, itu masuk semua. Karena itulah tepung ikan memiliki harga yang relatif tinggi. Nah, namun ini lagi karena bisa jadi sumber protein, bisa jadi sumber mineral dibandingkan bahan makanan atau bahan pakan lainnya. Contohnya ini tadi saya bilang yang sumber mineral tepung batu kapur, CaCO3, kemudian garam dapur. Nah, ini garam dapur masuk juga, NaCl, kemudian urea. Nah, itu urea masuk juga. Itu garam juga ya, urea dan sebagainya. Tepung ikan masuk juga. Lanjut ke sumber vitamin. Klasifikasi yang ketujuh, sumber vitamin. Nah, vitamin adalah organik yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Nah, jadi tidak berhubungan. Jadi kalau vitamin A ya vitamin A, vitamin B, tidak berhubungan.
Ya, biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil dalam bahan pakan. Nah, makanya kalau kita makan, kalau misalnya kita makan, ya harus makan jenis jenis makanan yang jenis pangan yang bervariasi. Supaya apa? Nah, supaya vitaminnya itu terpenuhi. Nah, kan vitamin banyak jenisnya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Nah, itu banyak sekali. Vitamin E, A, D, E, K. Nah, itu harus terpenuhi. Vitamin hanya diperlukan dalam jumlah kecil. Nah, kecil untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kehidupan tubuh. Vitamin adalah zat katalik esensial yang tidak dapat disintesis tubuh dalam metabolisme. Jadi kita tidak bisa mensintesis vitamin. Jadi, vitamin itu hanya dapat diperoleh dari luar, dari pakan atau dari pangan. Harus diperoleh dari luar. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi merupakan regulator metabolis. Ya, jadi meskipun dalam jumlah kecil, namun perannya sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan serta pemeliharaan kehidupan baik untuk kita maupun untuk ternak. Contohnya minyak ikan. Nah, minyak ikan ini kaya akan vitamin E atau tokoferol. Kemudian vitamin B kompleks. Nah, ini vitamin B kompleks juga digunakan untuk aktivitas bergerak. Nah, jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin B kompleks, maka misalnya kita itu lemah, lesu, pegal-pegal, nah karena kurangnya vitamin B kompleks. Kemudian vitamin B1, nah vitamin kompleks semuanya masuk vitamin B1 ya. Vitamin kompleks itu B1, B6, B12 semua masuk B-kom. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C apalagi? Ini termasuk vitamin yang sangat vitamin B ya, vitamin B dan vitamin C itu termasuk vitamin yang mudah larut dalam air. Nah, jika pengolahannya tidak benar, maka vitamin C mudah sekali larut. Maka tidak sedikit dari ternak atau dari kita yang mengonsumsi makanan atau pangan itu selalu defisiensi vitamin C. Padahal vitamin C dibutuhkan untuk aktivitas tubuh dan daya tahan tubuh. Nah, termasuk daya tahan tubuh. Vitamin D untuk pertumbuhan, perkembangan. Nah, kalau defisiensi vitamin C ya mudah terserang penyakit. Selanjutnya zat aditif. Nah, ini zat aditif atau bahan tambahan pakan. Nah, dari kata aditif. Add itu penambahan, ditambahkan, aditif. Ya, jelas. Namanya juga aditif ya ada batasannya. Tidak 100%. Nah, untuk setiap bahan aditif itu ya beda-beda persentase pemberiannya, tapi biasanya maksimal 10% dalam bahan pakan dan formulasi ransum. Kalau berlebih ya tidak bagus juga. Zat aditif adalah zat-zat tertentu yang biasanya ditambahkan pada ransum. Nah, ini jumlahnya sangat sedikit. Contohnya apa? Antibiotik, hormon, obat-obatan, zat pewarna, zat pemberi bau, dan bahan pengisi. Nah, ini antibiotika. Nah, ini sudah antibiotik dan hormon ini sudah dikurangi penggunaannya. Biasanya antibiotika sendiri digantikan oleh peran mikroba, misalnya mikroba asam laktat atau mikroba probiotik untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Antibiotika kan untuk menurunkan infeksi mikroba. Misalnya sudah memang masih digunakan tapi sudah diturunkan atau dibatasi penggunaannya. Ini semua aditif. Kita lanjut. Nah, itu tadi klasifikasi bahan pakan ada 8. Mudah-mudahan bisa dimengerti sampai zat aditif tadi. Kemudian kita lanjut ke pembagian bahan pakan. Nah, pembagian bahan pakan ini ada beberapa macam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 3. Ada yang dari tanaman,
ada yang dari hewan, ada yang dari ikan. Sebenarnya sudah dibahas semua tadi di klasifikasi, cuman kalau untuk yang pembagian bahan pakan berdasarkan asalnya, pembagian bahan pakan ini dibedakan berdasarkan asal dari bahan pakan ini, asal dari sumber bahan pakannya. Ada yang dari tanaman, ada yang dari hewan, ada yang dari ikan. Kemudian berdasarkan kebiasaan penggunaannya di lapangan, itu ada bahan pakan konvensional, ada bahan pakan inkonvensional. Inkonvensional adalah bahan pakan yang pada hakikatnya tidak biasa atau jarang. Nah, ini salah ketik ya, maksudnya itu jarang atau lumrah digunakan sebagai pakan. Jadi tidak umum digunakan sebagai bahan pakan. Biasanya bahan-bahan pakan yang misalnya adalah bahan-bahan pakan yang penggunaannya adalah bahan pakan substitusi atau bahan pakan pengganti. Nah, ini kompensi. Misalnya lebih lanjut kita akan jelaskan. Pertama, berdasarkan sumbernya atau berdasarkan asalnya, ada bahan berasal dari tanaman, bahan pakan yang berasal dari tanaman. Yang pertama adalah hijauan. Nah, itu yang pertama tadi, yang klasifikasinya adalah forage. Forage atau hijauan. Ada rumput, ada leguminosa, ada hijauan lain. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Rumput apa? Ada dua macam, ada rumput lapang, native grass. Nah, rumput lapang, yang mana jenisnya ya? Yang biasa ada di lapangan, yang kalian lewati kalau melewati lapangan. Biasanya itu tumbuhnya merambat, tidak menjulang tinggi ke atas. Itu rumput lapangan, native grass namanya. Kemudian ada rumput teki, ilalang. Nah, ini termasuk rumput yang menjulang. Rumput teki, rumput ilalang. Kemudian ada juga rumput budidaya atau rumput kultur. Nah, ini biasanya rumput yang tidak dibiarkan tumbuh secara alami begitu, namun dibudidayakan, sengaja ditanam untuk pakan ternak. Ada rumput gajah, rumput raja, rumput benggala. Nah, sebenarnya rumput budidaya masih banyak macamnya. Ada rumput bede juga masuk, itu dibudidayakan juga, termasuk ada rumput apa lagi ya, masih banyak macamnya ini. Rumput gajah mini termasuk, rumput gajah mini ini banyak dibudidayakan. Kemudian leguminosa, nah seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua macam, ada yang pohon, ada yang merambat. Nah, untuk yang pohon, lantoro, turi, liriside, kaliandra, gamal, liriside maculata. Nah, lantoro ini yang petik Cina ya, gamal. Kemudian ada indigo vera. Nah, ini indigo vera yang saat ini banyak dikembangkan dan banyak digunakan karena sumber proteinnya yang lumayan tinggi dari golongan leguminosa. Kemudian ada yang merambat atau menjalar, ada Calopogonium muconedes nama latinnya, ada Centrosoma pubescens nama latinnya ada, kemudian Pueraria, yang mana jenisnya nanti akan dibahas di mata kuliah bahan pakan. Bahan pakan dan tanaman pakan ternak. Nah, itu nanti akan jelaskan mata kuliah itu. Kemudian hijauan lain ada daun nangka. Nah, ini juga bisa digunakan ya sebagai pakan ternak. Kemudian ketela pohon, daun ketela juga bisa. Daun ketela pohon itu singkong ya, daun singkong atau ubi kayu. Nah, kalau kita bilang ubi kayu. Kemudian ubi jalar atau ubi, nah, itu bisa digunakan juga. Daun ubi jalar bisa juga digunakan sebagai pakan ternak, itu sumber proteinnya juga tinggi. Nah, ini masuk golongan hijauan pakan. Lanjut yang kedua, masih lanjutan dari sumber ini yang tadi yang pertama asal dari tanaman. Yang kedua adalah jerami, itu jerami atau rohage. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi, sebangsa rumput tapi dari proses-proses atau dari sisa-sisa hasil pertanian. Nah, ini jerami ya,
baik itu jerami padi, jerami jagung, pucuk tebu. Nah, ini hampir semua jerami itu hasil sisa dari produk-produk pertanian, dari tanaman pertanian semua. Bangsa legum, kacang tanah, kacang panjang, termasuk tadi itu daun ketelah atau daun ubi. Nah, ini masuk juga jerami itu ya. Kemudian tanaman lain, nah ini tadi ketelah rambat, ketelah rambat ada juga, atau ubi jalar lah, jalar sama. Nah, jadi ada 3 yang jerami hasil sisa tanaman pertanian. Kemudian ada bebijian atau biji-bijian, sama saja, berasal dari bangsa rumput atau serealia. Serealia itu biji-bijiannya, jagung, sorghum, padi, gandum. Nah, ini kemudian berasal dari leguminosa, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Nah, ini legum semua ya. Jadi legum itu adalah tanaman golongan biji-bijian, legum. Lanjut, umbi, nah, ada ketelah pohon, ketelah rambat, kentang, nah, masuk semua, bisa digunakan sebagai bahan pakan. Kemudian yang batang, nah, ini yang sekarang juga banyak digunakan dan bisa menjadi alternatif penggunaan bahan pakan di Sulawesi Barat karena lumayan juga penggunaannya. Sagu dan aren, nah, ini sagu dan aren banyak di sini. Jadi untuk mahasiswa yang ingin merintis nanti usaha ternak, nah ini bisa digunakan. Utamanya ruminansia ya, penggunaan ampas sagu dan aren ini. Kemudian 6, hasil sisa suatu hasil samping industri pertanian. Nah, ini yang saya bilang tadi bungkil, nah, bungkil kelapa, taiboka. Nah, ini banyak juga di Sulawesi Barat ini dan bisa digunakan untuk sumber protein. Kedelai, nah ini bungkil kedelai. Bungkil kedelai itu hasil sisa dari proses industri tahu. Nah, ini tinggi juga proteinnya ya, bungkil kacang dan biji kapuk. Nah, ini biji kapuk bisa juga digunakan. Bekatul, nah bekatul itu ya sama dengan dedak, dedak halus. Hasil sisa penggilingan padi, jagung, sorghum, gandum, nah itu semua bisa digunakan. Sumber proteinnya, onggo kemudian tetes atau molasses. Nah, molasses ini banyak juga sekarang digunakan sebagai sumber karbohidrat. Nah, ini sumber karbohidrat yang 2, yang sebelumnya sumber protein. Kita lanjut. Ada yang berasal dari hewan. Nah, ini yang kedua, A, kemudian B berasal dari hewan. Contoh yang tadi ada tepung daging. Nah, ini daging yang dijadikan tepung, kemudian tepung darah. Nah, ini saya bilang tadi, kemudian tepung darah. Kemudian tepung daging tulang. Nah, ini bercampur daging dan tulang, biasanya ikan. Nah, tapi ada juga soalnya penggolongannya dari ikan. Dari ternak juga biasa. Nah, ini sisa-sisa RPH, proses pemotongan di RPH atau proses di penggilingan daging. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian susu dan telur. Nah, ini bisa semua digunakan. Namun, tetap harus dipertimbangkan penggunaannya jika kita ingin melakukan usaha peternakan. Jangan sampai inputnya lebih besar dari outputnya, maka kita akan rugi. Nah, jadi percuma beternak jika hanya rugi. Nah, ini harus diperhitungkan. Kecuali jika jumlahnya melimpah dan harganya murah, ya bisa digunakan. Berasal dari ikan, ada tepung ikan, tepung udang, tepung kepala udang. Nah, ini bisa juga digunakan. Ini tepung kepala udang biasanya untuk meningkatkan produktivitas di itik. Nah, ini banyak sekali digunakan, terutama untuk produksi telur iti apa namanya ini, iti asin, telur asin rasa udang. Nah, ini banyak sekali digunakan tepung kepala udang. Nah, tepung ikan saya sudah jelaskan tadi. Nah, itu tadi berdasarkan penggolongan berdasarkan sumbernya ada 3, ada yang berasal dari tanaman, ada dari hewan, dan ada ikan. Kemudian kita lanjut ke bahan pakan konvensional. Nah, bahan pakan konvensional itu berasal dari tanaman, hewan, ikan, dan hasil sampingan industri pertanian. Nah, jadi itu semua
bisa masuk dalam bahan pakan konvensional. Bahan pakan konvensional seperti yang saya jelaskan tadi adalah bahan pakan yang umumnya digunakan sebagai bahan pakan untuk ternak umum. Nah, yang tadi kita hubungkan dengan yang tadi asalnya ada yang asal tanaman, rumput jerami, kemudian asal industri pertanian, ada bungkil, baik itu bungkil kelapa, bungkil kacang, bungkil kedelai, bungkil jagung, dan lain-lain. Kemudian bekatul, nah ini hasil limbah dari industri pengolahan atau penggilingan padi. Kemudian dadak halus juga masuk, penggilingan padi, penggilingan jagung, dan lain-lain. Kemudian yang asal hewan ada tepung daging, tepung darah, asal ikan, tepung ikan, tepung ikan, nah ya tepung ikan. Nah ini ada 4. Nah ini semua adalah konvensional, umumnya digunakan dalam pakan ternak. Kemudian kita lanjut yang pakan inkonvensional. Ya, bahan pakan konvensional ini biasanya bahan pakan yang tidak umum atau tidak langsung digunakan, namun bisa digunakan sebagai bahan pakan. Nah, biasanya berasal dari industri kimia, contohnya urea. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, urea ini bisa digunakan sebagai sumber mineral pada hewan, bahkan sapi. Nah, itu sangat suka makan urea. Nah, namun harus dibatasi penggunaannya karena kalau berlebih akan keracunan urea. Di amonium fosfat, kemudian amonium fosfat dan pupuk TSP. Nah, jadi itu biasanya ternak ya, pakan ternak ya digunakan, diberikan pupuk. Ya, bukan cuman di peternakannya, perikanan juga digunakan. Jadi sebelum ditebar, ikan ditebar itu, nah ini biasanya kolam ini digunakan pupuk, ditebar pupuk urea, pupuk kandang. Nah gunanya apa? Nah, supaya mikroorganisme yang ada di bagian dasar kandang ini bisa tumbuh dengan subur. Nah, mikroorganisme atau plankton ini akan dimakan oleh ikan pada saat ditebar nanti benihnya. Nah, digunakan juga sebagai sumber pakan. Kemudian untuk industri pertanian ada biogas, ada limbah kelapa sawit. Nah ini biogas limbah juga ya, limbah hasil pertanian, limbah kelapa sawit. Nah ini saya bilang ada namanya bungkil inti sawit. Nah itu digunakan juga sebagai sumber bahan pakan. Termasuk di sini ampas sagu. Nah ini masuk juga di sini sebenarnya, bisa juga industri pertanian itu ampas sagu. Kemudian hewan isi rumen. Nah ini digunakan juga. Nah ini isi rumen ya. Ini biasanya hasil sampingan dari industri RPH, rumah potong hewan. Nah ini ada sirumennya, biasanya banyak sekali. Kemudian tepung bulu, nah ini dari RPU, rumah potong unggas. Nah ini bulunya, nah, jadi tidak jadi limbah ya, bisa digunakan. Darahnya juga begitu, tepung darah. Nah, kemudian hasil fermentasi. Nah ini biasanya yang dari hewan ini adalah hampir semua berasal dari limbah pertanian. Begitu pula limbah RPH, rumah potong hewan. Begitu pula dengan industri pertanian, limbah juga ya. Ya, kalau industri kimia tidak mungkin karena dipakai untuk pupuk ini semua. Kemudian hasil fermentasi ada single cell protein atau protein mikroorganisme. Nah, ini hasil fermentasi biasanya jenisnya adalah dari silage atau silase, hasil fermentasi. Nah, ini hasil fermentasi biasanya berupa mikroorganisme. Nah, ini biasanya digunakan dalam pengolahan pakan dalam bentuk silase. Ini biasanya digunakan. Nah, ini semua yang inkonvensional. Nah, tidak umum digunakan, namun bisa digunakan untuk tambahan dalam bahan pakan. Nah, dan manfaatnya ya tidak jauh berbeda. Bagusnya dibandingkan dengan yang konvensional.
Meskipun yang konvensional adalah bahan pakan yang utama digunakan dalam pakan ternak. Nah, ini komposisi kimia bahan pakan. Nah, apa itu komposisi kimia bahan pakan? Merupakan komposisi kimia yang ditetapkan menggunakan analisis proksimat. Apa itu analisis proksimat? Analisis proksimat merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan pakan. Nah, itu analisis proksimat. Analisisnya banyak macam, ada yang menggunakan teknik JEDAL dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang nanti yang mengambil bahan kajian atau bidang nutrisi ternak, ya ini analisis proksimat ini sudah menjadi kewajiban, ya sudah menjadi kewajiban. Mau yang di perikanan, peternakan tetap ini untuk yang kalau berhubungan dengan bahan pakan, mau pakan ternak, pakan ikan, nah ini analisis proksimat ini harus bisa dikuasai nanti. Nah, karena ini dasarnya nanti penentuan nutrisi, kadar nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan. Nah, nanti akan dipelajari di mata kuliah bahan pakan dan formulasi ternak, formulasi pakan, bahan pakan dan formulasi pakan. Nah, ini bahan makanan atau bahan pakan terdiri dari air dan bahan kering. Nah, bahan kering nanti ini ada abu, ada bahan organik. Dibagi dua menjadi abu dan bahan organik. Bahan organik sendiri ada yang protein kasar, ada bahan organik tanpa nitrogen. Nah, bahan organik tanpa nitrogen itu masuk lemak kasar, ada karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri akan menjadi yang serat kasar dan ada beta nitrogen, beta N. Beta N itu bahan ekstrak tanpa nitrogen atau disingkat juga dengan BETN. Nah, jadi kalau nanti yang berkecimpung di bidang nutrisi, BETN itu sudah menjadi istilah umum nanti, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Nah, itu 100% termasuk dalam air, abu, protein kasar, lemak, dan serat kasar. Nah, ini semuanya 100%-nya nanti. Nah, jadi untuk analisis proksimat harus 100%. Yang namanya juga analisis proksimat itu diukur berdasarkan persentase kandungan dari nutrisinya. Jadi kalau ada orang yang mengukur analisis proksimat kemudian hasilnya tidak 100%, nah itu bisa dipertanyakan dari mana kok bisa. Padahal kan sebenarnya semua harus 100%. Nah, kalau misalnya airnya berkurang, ya bahan organiknya pasti, bahan keringnya pasti harus bertambah. Kalau airnya 80%, ya bahan keringnya ya harus 10%. Ya, jadi semuanya ini harus 100%. Tidak mungkin kurang dari 100%. Lanjut. Nah, ini yang saya perlihatkan saja tadi. Ini yang jerami tadi atau hay forage. Kemudian kalau di Eropa sendiri ini namanya ini rumput gulung. Nah, ini ada alatnya yang digunakan untuk menggulung rumput seperti ini, namanya alat penelur rumput. Di Eropa sering sekali digunakan, di kita ini masih jarang. Nah, ini rumput forage tadi, rumput segar. Nah, ini yang silage, hasil fermentasi ini ya, bahan kering yang difermentasikan. Nah, ini biji-bijian banyak macam dan semua bisa digunakan sebagai pakan ternak. Biasanya biji-bijian ini adalah sumber protein dan sumber energi. Nah, ini tepung. Nah, ada tepung tulang, tepung ikan. Nah, di sini ini tepung bulu. Nah, ini yang mikroorganisme tadi. Yang paling banyak digunakan adalah M4. Ini jenis M4, efektif mikroorganisme 4. Paling banyak digunakan untuk proses fermentasi silage, membantu proses fermentasi silage, dan sebagai bahan tambahan pakan pada industri pengolahan pakan. Begitu pula di pertaniannya banyak sekali untuk pembuatan pupuk. Nah, ini banyak sekali. Nah, jadi isinya apa? Isinya adalah mikroorganisme yang digunakan untuk
memfermentasi bahan organik. Nah, ini M4. Nah, saya kira cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan yang sungkan-sungkan, silahkan dikirimkan di grup. Saya tekankan sekali lagi, ini sudah minggu ke-6. Saya harapkan pertanyaannya terkait dengan bahan perkuliahan yang kita lakukan. Untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, saya mohon langsung saja. Untuk pertanyaan teknis e-learning, saya mohon langsung kalian menghubungi operator e-learning, Pak Hendro. Saya sudah sematkan nomor handphonenya. Nah, teknis itu apa? Teknis itu bagaimana cara mengerjakan tugas, bagaimana cara login ke e-learning, bagaimana cara jika ada kendala mengupload tugas, itu masuk teknis semua ya. Nah, silahkan hubungi operatornya. Namun jika berkaitan dengan materi, ya silahkan hubungi saya. Kita bisa berdiskusi di grup WA yang sudah dibuat. Nah, itu gunanya grup WA. Kita berdiskusi di sana. Nah, ataupun bisa menginbox langsung di e-learning. Silahkan. Terima kasih banyak. Sekian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.